Ya, selamat pagi, eh, Bu Yeni. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan mempresentasikan eh, tugas untuk perencanaan strategi pemasaran dalam upaya tingkat kunjungan pasien poliklinik di rumah sakit dengan mata kuliah seminar proposal S1 Manajemen. Untuk dosen pengampunya, Dr. Andes, Ibu Yeni Budiasi, MBA. Ya, eh, ya, daftar isi untuk bab satu, saya melampirkan untuk latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terkait batasan masalah. Lalu untuk bab 2 tinjauan pustaka, pemasaran dalam layanan kesehatan, konsep marketing mix dalam layanan kesehatan. Lalu poin C, faktor yang mempengaruhi kunjungan pasien. Lalu untuk poin D-nya, strategi pemasaran untuk meningkatkan kunjungan pasien. Nah, untuk bab tiganya sendiri ada metode penelitian. Metode penelitian ini ada beberapa poin, yaitu untuk poin A, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, prosedur penelitian, dan validasi, dan reliabilitas. Untuk latar belakang sendiri, saya ambil dari rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan medis untuk pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan, baik rawat inap maupun rawat jalan. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kunjungan pasien rawat jalan di banyak rumah sakit mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti persaingan antar rumah sakit, perubahan perilaku masyarakat, serta pergeseran dalam preferensi pelayanan kesehatan. Lalu ada rumus masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis pasar dan kebutuhan pasien dalam menentukan strategi pemasaran di rumah sakit. Lalu untuk poin kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kunjungan pasien ke poliklinik rumah sakit. Lalu poin ketiga, bagaimana merancang strategi pemasaran yang efektif dalam meningkatkan tujuan untuk kunjungan pasien ke poliklinik rumah sakit. Nah, untuk tujuan penelitian sendiri, adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis pasar dan kebutuhan pasien sebagai dasar dan merancang strategi pemasaran. Lalu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kunjungan pasien di rumah sakit atau di poliklinik. Lalu poin ketiga untuk merancang strategi pemasaran yang dapat meningkatkan kunjungan pasien ke poliklinik di rumah sakit. Nah, manfaat penelitian ini salah satunya memberikan masukan bagi rumah sakit dalam merancang strategi pemasaran yang tepat. Lalu yang kedua menjadi referensi bagi rumah sakit dalam memahami preferensi dan kebutuhan pasien dalam pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran rumah sakit serta meningkatkan jumlah kunjungan pasien. Nah, untuk penelitian terkait ini salah satunya jurnal Nina Pentiana dan Daniel Ginting yang berjudul Strategi Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit Berdasarkan Analisis SWOT. Diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang analisis SWOT di rumah sakit dan menemukan strategis yang tepat dari adanya opportunity dalam peluang. Di mana terdapat pangsa pasar yang luas memungkinkan rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan strategis yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit. Melaksanakan standarisasi SDM, jumlah uraian tugas penelitian atau SOP, efisiensi biaya, pelayanan unggulan, survei, kepuasan pasien, dan melaksanakan efisiensi pembiayaan umum dan langsung dan investasi.
Lalu ada juga dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas suatu pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien. Nah, untuk batasan masalah sendiri, penelitian ini akan terbatas pada analisis strategi pemasaran yang digunakan oleh rumah sakit dalam meningkatkan kunjungan pasien ke poliklinik rumah sakit dengan fokus pada rumah sakit tipe B di Kota Tangerang Selatan dengan pelayanan medis yang lengkap. Nah, untuk pemasaran dalam pemasaran dalam layanan kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemasaran produk atau jasa lainnya, karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan individu. Kotler dan Killer 2016 menjelaskan bahwa pemasaran layanan kesehatan adalah suatu upaya untuk mengenalkan, mempromosikan, atau mengkomunikasikan layanan medis yang ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Pasien pemasaran ini berfokus pada penciptaan nilai bagi pasien, meningkatkan pengalaman pasien, serta membangun hubungan yang baik antara rumah sakit dengan pasien. Lalu menurut Evan dan Berman 2007 dalam konteks rumah sakit, pemasaran tidak hanya melibatkan promosi, tetapi juga pengelolaan kualitas layanan dan komunikasi yang efektif antara staf medis dengan pasien. Lalu dalam hal ini marketing mix, produk, harga tempat, dan promosi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar layanan kesehatan yang berfokus pada kualitas, kepercayaan, serta kenyamanan pasien. Lalu untuk konsep marketing mix dalam layanan kesehatan sendiri, marketing mix yang terdiri dari 4 elemen utama, produk, harga tempat, dan promosi merupakan konsep dasar dalam perencanaan strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, 2017, menerapkan marketing mix pada layanan kesehatan harus disesuaikan dengan karakteristik layanan yang tidak terwujud dan tidak dapat disimpan. Lalu produk dalam rumah sakit merujuk pada layanan kesehatan yang diberikan, baik itu rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan spesialis lainnya. Lalu harga. Harga adalah biaya yang dikenakan kepada pasien yang bisa bervariasi berdasarkan jenis layanan, kelas kamar, dan metode pembayaran. Lalu ada tempat. Tempat berkaitan dengan lokasi rumah sakit dan aksesibilitasnya bagi pasien. Lalu yang keempat ada promosi, cara rumah sakit memperkenalkan dan memasarkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti iklan, media sosial, atau event kesehatan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan pasien, ada beberapa faktor mempengaruhi keputusan pasien untuk mengunjungi klinik atau rumah sakit. Beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi termasuk kualitas layanan, reputasi rumah sakit, kemudahan akses, harga layanan, teknologi, dan inovasi. Lalu untuk strategi pemasaran sendiri berdasarkan teori marketing mix dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pasien, rumah sakit dapat merancang berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kunjungan pasien ke poliklinik, antara lain. Satu, pemanfaatan digital marketing. Dua, branding rumah sakit. Tiga, promosi layanan. Empat, meningkatkan pengalaman pasien. Lalu jenis penelitian, ada dua jenis penelitian yang saya coba gali, yaitu adalah deskripsi kualitatif atau bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan seperti proses pendaftaran, promosi yang diterima pasien, dan persepsi pasien terhadap pelayanan yang ada. Penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam observasi langsung. Lalu ada yang kedua, poin deskriptif kuantitatif. Digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan jumlah pasien, frekuensi kunjungan, serta tingkat kepuasan pasien setelah menerapkan strategi pemasaran tertentu. Lalu peneliti juga menentukan lokasi, yaitu dari hasil penelitian Kurniawan 2027 dilakukan di rumah sakit XYZ yang terletak di Jakarta. Rumah sakit ini dipilih karena memiliki fasilitas poliklinik dengan berbagai spesialisasi serta jumlah kunjungan pasien yang cukup tinggi, namun belum optimal. Selain itu, rumah sakit
ini telah melaksanakan beberapa kegiatan promosi dan pemasaran yang membuatnya relevan untuk dikaji lebih lanjut. Lalu penulis selanjutnya menulis akan melakukan penelitian yang akan dilakukan di Rumah Sakit XYZ yang ada di daerah Tangerang Selatan. Nah, subjek dan objek penelitian ada dua. Subjek penelitian adalah pasien poliklinik sendiri, manajer rumah sakit, atau staf medis dan administrasi yang ada di rumah sakit tersebut. Lalu untuk yang kedua, objek penelitian. Meneliti strategi pemasaran yang diterapkan oleh rumah sakit XYZ serta faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan pasien ke poliklinik rumah sakit. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, peneliti menerapkan ada 5 variabel yang diukur, yaitu wawancara, wawancara langsung kepada para pasien, beberapa pengunjung poli, atau beberapa eh, untuk apa namanya dari para pekerja sendiri yang di rumah sakit. Lalu untuk kuesioner survei pun kita langsung berikan kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Lalu untuk variabel yang diukur, kepuasan pasien terhadap pelayanan medis atau kepuasan pasien terhadap pelayanan administrasi, pengaruh promosi terhadap keputusan pasien dalam memilih rumah sakit, keinginan pasien untuk kembali menggunakan layanan poliklinik rumah sakit. Lalu yang keempat, observasi lapangan. Peneliti juga langsung terjun ke beberapa rumah sakit tipe B yang ada di Tangerang Selatan untuk langsung mengecek apakah di sana untuk kegiatan-kegiatan yang ada pasien-pasien di poliklinik. Lalu untuk dokumentasi sendiri, peneliti langsung juga mendatangi beberapa pasien-pasien atau mewawancarai yang tadi di poin 1 melalui kuesioner lalu mendokumentasikan. Nah, untuk teknik analisis datanya sendiri, peneliti yang menerapkan data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan analisis antara lain, analisis yang tadi sebutkan, analisis kuantitatif. Data dari wawancara akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, strategi pemasaran yang efektif, dan pengalaman pasien dalam menggunakan jasa rumah sakit. Teknik ini akan digunakan untuk menggali pola-pola tertentu dalam interaksi antara pasien dan rumah sakit, serta bagaimana pemasaran mempengaruhi keputusan pasien. Lalu yang kedua ada analisis kuantitatif yang apa namanya untuk analisis untuk data kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif serta perhitungan frekuensi dan persentase untuk mengukur tingkat kepuasan pasien dan efektivitas promosi. Selain itu, analisis korelasi dapat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara strategi pemasaran tertentu dan meningkatkan kunjungan pasien. Lalu triangulasi data. Untuk memastikan validasi dan reliabilitas data, peneliti ini akan menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil dari wawancara, kuesioner, dan observasi lapangan. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan berbagai sumber adalah konsisten dan dapat dipercaya. Lalu prosedur penelitian menentukan lokasi sampel penelitian rumah sakit XYZ yang terletak di daerah Tangerang Selatan, lalu mengumpulkan data melalui wawancara observasi dan penyebaran kuesioner kepada pasien, staf terkait dan vaskes di bawahnya antara lain klinik RS tipe D dan tipe C. Lalu menganalisis data yang diperoleh dengan teknik deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Untuk laporannya, menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan penelitian data. Nah, untuk validasi dan reliabilitas, untuk memastikan validasi dan reliabilitas data dan penelitian beberapa langkah yang dilakukan adalah uji validitas, menggunakan uji validitas dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu uji reliabilitas, menyebarkan kuesioner yang sama kepada responden yang berbeda untuk mengukur konsisten dan hasil. Terima kasih. Mungkin berikut yang bisa kami paparkan tentang pemaparan materi seminar proposal kali ini. Terima kasih.